Kembali lagi bersama kami di Partai X. Menutup mata kehancuran Indonesia. Kalau kamu pikir Indonesia masih baik-baik saja, kamu salah besar. Indonesia sekarang bukan lagi dalam fase menuju kehancuran. Indonesia sudah di depan pintu kehancuran. Dan yang lebih parah, pemerintah kita seolah-olah tutup mata. Siap atau tidak, ini kenyataan pahit yang harus kamu dengar. Sadar atau enggak? Tapi sekarang, makin kesini, kayaknya makin banyak orang yang udah gak percaya lagi sama pemerintah. Mungkin dulu, waktu ada masalah kita masih berharap, tenang, pasti ada solusi dari pemerintah. Sekarang, jangankan solusi, respon pun kadang gak ada. Pemerintah seolah jadi penonton di tengah kekacauan, cuma lihat, duduk, bikin pernyataan normatif, udah. Yang rakyat lihat justru sibuknya mereka ngurus citra, foto sana-sini, bikin konten senyum-senyum, tapi gak ada aksi nyata yang benar-benar jawab keresahan publik. Masalah ekonomi, dibilang udah pulih, padahal lapangan kerja makin sempit, harga makin gila, rakyat kecil makin sulit, tapi seolah semua ditutup pakai narasi-narasi manis di media. Ini bukan cuma soal kecewa, ini soal hilangnya kepercayaan, dan itu jauh lebih berbahaya. Karena kalau rakyat udah gak percaya lagi sama pemimpinnya, maka negara ini gak butuh musuh dari luar. Dari dalam pun bisa runtuh pelan-pelan. Kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan lagi sekedar persoalan statistik, tapi sudah jadi jurang besar yang memisahkan antara mereka yang hidup nyaman dan mereka yang berjuang untuk sekedar bertahan. Kita lihat setiap hari para pemilik modal semakin kuat, sementara masyarakat, pelaku UMKM, para buruh, petani, nelayan semakin terpinggirkan. BUMN dan proyek-proyek besar terus dipamerkan sebagai simbol kemajuan. Tapi di balik itu, UMKM, tulang punggung ekonomi kerakyatan, justru dibiarkan mati perlahan tanpa dukungan nyata. Lebih parah lagi, ada pernyataan Erick Thohir yang mengatakan korupsi di BUMN tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Ini bukan pernyataan yang memprihatinkan. Ini pernyataan yang mencerminkan mental menyerah, dan itu berbahaya karena kalau korupsi sudah dianggap wajar, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, pemerintah bangga dengan masuknya investasi asing, tapi pertanyaannya, investasi itu digunakan untuk siapa? Karena faktanya, lapangan kerja masih minim, pengangguran masih tinggi, dan banyak anak muda masih kesulitan mendapat pekerjaan layak. Kehancuran Indonesia di depan mata, tapi kalian bertindak seolah nggak terjadi apa-apa. Jangan-jangan selama ini kalian bungkam karena tidak tahu, tapi karena ikut menikmati kehancuran ini. Berapa banyak dari kalian yang diam saat koruptor dielu-elukan hanya karena pernah dibantu proyek? Berapa banyak yang pura-pura buta karena hidupnya tergantung dari izin yang dikendalikan oleh mereka yang berkuasa? Ayo jujur. Banyak yang memilih tutup mulut karena takut tak bisa makan, takut usahanya disikat, takut dilabeli pembangkang. Jadi ya sudah, diam, ikut arus, asal aman. Tapi di balik semua itu, kita sedang jadi bagian dari kerusakan ini. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kita terbiasa melihat korupsi sebagai hal biasa. Terbiasa hidup di negeri yang rusak, tapi tetap berdoa minta berkat. Dan lucunya, rakyat pun ikut merendahkan diri sendiri. Kami ini rakyat kecil, apa bisa berbuat sesuatu? Padahal justru dengan cara pikir kayak gini, kita makin dikerdilkan, makin gampang dibodohi, makin nyaman dijajah oleh sistem yang korup. Kita tidak sadar bahwa saat kita bungkam, saat kita diam, kita sedang menyuburkan akar korupsi itu sendiri. Karena kalau kita terus membenarkan yang salah, satu waktu kita akan benar-benar lupa mana yang benar, mana yang salah. Pemerintah bukan makhluk suci yang tidak bisa ditanya. Mereka bukan raja, mereka adalah pelayan publik.
Dan sebagai rakyat, kita bukan pengemis yang harus diam dan bersyukur setiap kali diberi janji. Kita bayar pajak setiap bulan, setiap tahun, dari gaji, dari usaha, dari transaksi kecil sampai besar. Jadi wajar kalau kita minta laporan. Wajar kalau kita tanya, utang negara ini sebenarnya buat apa? Digunakan kemana saja? Siapa yang diuntungkan? Rakyat atau segelintir pemerintah? Ini bukan nyinyir, ini bukan benci pemerintah, ini hak. Jangan biarkan anggaran jadi angka-angka gelap yang hanya bisa dibaca segelintir orang di ruang tertutup. Jangan biarkan kebijakan ekonomi dibuat tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Transparansi itu bukan bonus, itu kewajiban. Dan kritik itu perlu, tapi bukan asal bunyi, bukan emosional tanpa arah. Kita harus kritis, tapi terarah. Tahu apa yang ditanya, tahu apa yang diminta, karena kalau kita paham apa yang seharusnya terjadi, kita bisa tahu kapan negara sedang dikendalikan dengan benar dan kapan kita sedang dibodohi. Ingat, uang yang mereka kelola itu bukan milik mereka, itu uang kita semua. Dan uang rakyat bukan cek kosong, itu kontrak sosial. Kontrak yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjalankan amanah dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang, tekan pemerintah untuk transparansi, buka mata, buka mulut. Jangan takut untuk bertanya uangnya kemana. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bangsa ini sakit, ada korupsi yang merajalela, kebijakan yang tak transparan, dan ketidakadilan yang terus berlangsung. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret guna menyembuhkan bangsa ini, mengembalikan kedaulatan rakyat, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan di antaranya. Pertama, Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dengan acuan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli agar kedaulatan dimiliki dan dikuasai oleh rakyat. Selanjutnya, reformasi hukum melalui sistem kepakaran, expert system. Yang ketiga, reformasi birokrasi melalui transformasi digital dengan Intelligent Operation Platform, IOP. Yang keempat, bubarkan partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Yang kelima, lakukan pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, melaksanakan musyawarah kenegarawan nasional. Yang ketujuh, bisa membentuk Dewan Kedaulatan Rakyat ad hoc untuk mengawal amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bisa melakukan perubahan sistem negara dengan membedakan lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Yang kesembilan, memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Mengingat peran parpol tidak berjalan dalam pendidikan politik untuk menyiapkan generasi bermental negarawan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin